Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam kegiatan siang hari ini, yaitu kegiatan menebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Iris Fauza SPD sebagai bagian dari kegiatan calon guru penggerak. Selamat salawat dan juga salam kita langsungkan untuk baginda kita Rasulullah SAW dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan siang hari ini saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Fauza sebagai calon guru penggerak dari lingkungan SDN 11 yang pada tahun ini akan melaksanakan rangkaian kegiatan calon guru penggerak selama 6 bulan, dan salah satunya adalah kegiatan menebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dengan dipaparkannya dan juga disampaikannya tentang budaya positif, kami berharap ada nilai positif, ada perkembangan yang kita dapatkan di sekolah dan juga terutama pada lingkungan anak-anak kita. Selain itu, dengan kegiatan guru penggerak, semoga Ibu sebagai calon guru penggerak nantinya dapat lolos dan juga dapat menjadi pemimpin atau perubahan dalam pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Di sekolah sangat berharap dengan adanya kegiatan ini menambah motivasi siswa dan juga motivasi rekan-rekan guru supaya untuk berkegiatan dan berkontribusi untuk kegiatan sekolah. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan menebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan SMP 13 oleh Ibu Iris Fauza resmi dibuka. Selanjutnya saya mintakan untuk Ibu Hilmi dapat menyampaikan budaya positif yang akan segera disampaikan oleh Ibu Hilmi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih kepada Pak Angga yang sudah mempunyai kegiatan hari ini. Izinkan saya menampilkan penebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, karena saya ini merupakan aksi nyata untuk modul 1.4. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau mengikuti CGP angkatan berikutnya juga akan seperti saya ini. Nah, jadi sekarang latihan dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Nah, apa konsep inti dari budaya positif itu Bapak Ibu? Yang pertama itu perubahan paradigma belajar.
disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Yang ketujuh, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dari psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu yang pertama Bapak Ibu, yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti mulia. Yang kedua, itu berkebinekaan global. Selanjutnya, gotong royong, kreatif, berpikir kritis dan mandiri. Nah, apa sih miskonsepsi tentang teori kontrol? Miskonsepsi ini adalah kesalahan-kesalahan yang kita anggap itu tidak salah. Ya. Nah, apa saja? Ilustrasinya itu guru itu mengontrol siswa atau mengontrol murid. Selanjutnya, ilustrasi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu membuat karakter. Nah, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ternyata apa yang ada pada ini dari kontrol ini salah. Bapak Ibu ya, jadi kita sebenarnya tidak boleh memaksa, tidak boleh memberikan penguatan secara memaksa intinya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol dan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, selanjutnya semua hal yang sama. Ternyata pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol, pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrol, hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, stimulus respon kita. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Modal berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang kami baca tadi disiplin adalah Nah, berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, program belajar Pancasila kita yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan pada Primary Youth Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keikauan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, untuk keterampilan hidup,
Nah, untuk keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di antara yang kelima ini Bapak Ibu pilih yang mana kebutuhan dasarnya yang pertama? Pilih yang mana? Pilih yang kasih sayang. Kasih sayang. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, pertama itu kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, yaitu tentang makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu kebutuhan kita. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk diangkat, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Kebebasan yang mana? Yang mandiri, yang memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Nah, yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, di antara 5 kebutuhan dasar ini, kalau kebutuhan dasar kesenangan ini terpenuhi, nah maka ini semuanya pasti terpenuhi. Ya Bapak Ibu, kalau misalnya kesenangan ini kita dapatkan, maka jadi kita juga akan merasakan kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan bertahan hidup. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Nah, fungsinya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi dari individu. Sedangkan kalau yang dari luar, dari ekstrinsik, yaitu untuk menghindari. Jadi kadang-kadang kalau kita itu melakukan tidak nyaman, pasti kita menghindari orang lain. Nah, atau kita menghindari hukuman.
Nah, selanjutnya apa motivasi dari luar itu? Kadang-kadang kan motivasinya karena mau mendapatkan imbalan atau karena mau ada mendapatkan penghargaan dari orang lain, maka itu motivasi dari luar. Nah, sedangkan dari dalam itu motivasinya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Apa itu restitusi? Nah, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba dia, atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau tidak dilibatkan. Selama ini kalau kita menghukum siswa, misalnya kan kita langsung spontan tuh berikan hukuman kepada siswa. Nah, harusnya tidak seperti itu. Nah, hukuman itu juga bersifat satu arah, hanya dari satu arah saja. Nah, biasanya hukuman itu berupa fisik atau psikis. Nah, konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari yang ketiga-tiga ini mana yang bagus Bapak Ibu? Bagus yang ketiga ya, yang restitusi ya. Nah, yang restitusi. Nah, berikutnya ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di antara ini yang ada 5 ini biasanya Bapak Ibu berada di mana? Di apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Tergantung anaknya ya Ibu ya. Nah, kadang-kadang kita tanpa sengaja kita menjadi seorang yang penghukum. Kadang anak itu terlambat. Nah, kita langsung push up. Nah, gitu kan. Atau putus sampah. Nah, itu adalah tipe kontrol guru yang penghukum. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Aduh nah, janganlah nah, nanti ibu kena marah loh sama ibu kepala sekolah. Jadi anak itu merasa bersalah lah kalau misalnya gurunya kena marah. Nah, itu aduh nah, misalnya janganlah kalian buat ibu sedih. Nanti anaknya sedih itu. Nah, itu posisi pembuat rasa bersalah. Nah, kalau posisi teman, contohnya seperti ini ya Ibu. Posisi teman itu misalnya, Pak, maaf Pak, saya terlambat. Oh ya udah nggak apa-apa. Kali ini Bapak maafkan, Bapak maklumi. Nah, itu posisi teman. Jadi tidak apa-apa lah, tanpa kita tanya kenapa terlambat, kita langsung aja. Karena kita mungkin malas, adalah aja. Nah, gitu. Itu posisi teman. Atau mungkin dia nganggap kita seperti teman. Nah, itu posisi teman ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pemantau
selalu dari jauh diri, ya kan? Posisi pemantau. Nah, kalau manajer itu bagaimana Bapak Ibu posisinya? Posisi manajer inilah yang misalnya nih anak terlambat, ya kan? Kita tanya dulu, kita stabilkan dulu dia. Kadang-kadang kan mereka terlambat karena nengok kita itu kan sudah ketakutan. Nah, kita stabilkan dia dulu. Nah, kita tanya dulu, kamu apa kabar Kak? Gitu misalnya kan. Nah, kalau rasanya dia sudah nyaman lihat kita, baru kita tanya. Nah, kita tanya dia, apa yang menyebabkan kamu terlambat? Nanti kan dia ngasih alasan. Nah, ngasih alasan, selanjutnya, nah, kira-kira dari apa yang kamu lakukan itu ada salah atau tidak? Nah, jadi kita lihat anak itu, kita buat dia itu tahu kesadaran kesalahan dia sendiri, itu posisi manajer. Nah, ini ada contoh posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau penghukum hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Nah, pernah kan Bapak Ibu kita lakukan? Pernah, saya juga pernah dulu-dulunya saya pernah lakukan. Tapi tidak sampai 1 jam. Mungkin 15 menit saya suruh anak itu hormat pada bendera. Nah, kalau membuat rasa bersalah itu kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Berapa kali sih Ibu bilang harus memberitahu kamu lagi, ya kan? Kamu lagi mengecewakan saja. Itu kan membuat dia rasa bersalah. Nah, itu kalimatnya Bapak Ibu. Nah, atau kalau pada posisi teman, ayo dong mengikuti aturan sekolah. Tolonglah Ibu, janganlah sekali ini aja. Ya, sudah tak apa-apa lah, lain kali jangan waktu seperti ini lagi ya. Nah, itu adalah posisi teman. Nah, berikutnya kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi. Jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah posisi kontrol. Nah, kalau posisi manajer, biasanya kita selalu memberikan pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu adalah contoh dari kalimat manajer. Nah, keyakinan kelas. Kenapa kita harus atau mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, kalau saya lihat Bapak Ibu sudah membuat mungkin keyakinan kelas di kelasnya masing-masing sudah tertempel keyakinan kelas. Namun, tahukah Bapak Ibu proses dari pembuatan keyakinan kelas tersebut? Nah, mungkin masih ada yang ragu, mungkin hanya melihat dari guru sebelah ada keyakinan kelas, ya udah kita minta. Tapi apakah keyakinan kelas
berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas, dan sesuai dengan seluruh warga kelas. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ya pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana sih cara kita membentuk keyakinan kelas? Nah, mungkin di awal tahun ajaran baru itu kita bisa minta sama masing-masing siswa itu kita mau kelas itu seperti apa. Contohnya begini, misalnya si A kita tanya dia mau apa, tidak boleh datang terlambat. Nah, kita catat dulu, tidak boleh datang terlambat. Nah, yang kedua misalnya ini si B misalnya, si B itu misalnya dia bisa misalnya Bu dilarang ribut, misalnya tidak boleh ribut. Nah, Bu kalau piket terlambat Bu bagaimana? Kita buat aturan-aturannya. Nah, dari aturan-aturan yang sudah dibuat tadi, misalnya contohnya tidak terlambat. Nah, maka kita buatlah kalimat positifnya. Kalimat positifnya apa? Misalnya disiplin. Nah, jadi kalimat positifnya disiplin. Nah, berikutnya juga misalnya lagi tidak boleh menyebutkan nama orang tua misalnya. Nah, boleh kita ganti dengan kalimat menghormati dan menghargai sesama teman yang berada di kelas. Nah, seperti itu contoh dari keyakinan kita. Jadi kita buatnya menjadi kalimat positif. Jadi kalimat yang negatif tadi tidak positif seperti kata tidak, hindari kata-kata seperti itu. Nah, berikutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, apa tahapnya? Tahapnya itu yang pertama, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, yang kedua, menstabilkan identitas. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini tadi sudah kita lakukan sama siswa. Tidak kita buat di awal tahun ajaran baru biasanya. Nah, jadi kalau seandainya apa itu menstabilkan identitas? Nah, jadi kita bisa bilang dulu sama anak, misalnya anak itu datang terlambat. Kalimatnya bisa seperti ini, berbuat salah itu wajar. Nah, jadi kan dia kan kalau kita
baik-baik saja. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Jadi dia merasa, oh ternyata ibu dulu juga pernah kayak gini. Nah, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi ketika kita sudah melontarkan kalimat seperti itu, siswa kan merasa tidak takut lagi dengan kita. Jadi kita stabilkan dulu dia. Nah, boleh juga kita tambahkan kalimat kamu berhak merasa begitu. Nah, berikutnya validasi tindakan yang salah. Nah, tadi kalau kita sudah stabilkan dia, kita validasi tindakan dia yang salah. Nah, kita tanya, kamu masih punya alasan mengapa melakukan hal itu? Nah, ini pertanyaannya biasanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu yang salah satu contohnya. Nah, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, menanyakan keyakinan. Dan menanyakan keyakinan ini setelah dia tadi menyatakan kesalahannya, ya kan, kita tanya keyakinan. Apa keyakinan kita? Nah, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kita sampaikan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalau sedikit boleh bercerita ya Bapak Ibu ya. Kemarin contoh segitiga diskusi yang sudah saya lakukan ya. Kemarin itu saya punya siswa, salah seorang siswa ya, tidak hadir di hari Kamis kalau nggak salah. Nah, dia tidak hadir. Selanjutnya saya panggil anak tersebut. Terus anak itu awalnya takut dengan saya karena sering ditegur. Nah, saya sebelum tahu segitiga diskusi ini, Bapak Ibu, saya sering juga menegur anak ya, sebagai penghukum juga sering ya, sebagai teman pun juga pernah. Posisi
pembahasan bersalah apalagi. Nah, karena saya sering bilang ini, adalah janganlah buat ibu kena marah sama kepala sekolah. Nah, itu kan anak-anak kan pembuatan bersalah seperti itu. Nah, kalau misalnya adalah kali ini maafkan. Jadi kan itu kan kayak teman juga, biasanya kan ngomong lagi kan. Nah, setelah saya mempelajari tiga institusi ini, saya memutuskan tadi tersebut. Ceritanya tentang segitiga distribusi yang sudah pernah saya lakukan mungkin bisa menjadi contoh untuk Bapak Ibu nantinya. Nah, kasusnya itu saya sama dulu ya Bapak Ibu ya. Kasusnya itu di saat anak misalnya tidak masuk kelas. Nah, di awal pembelajaran saya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, salah satu keyakinan kelas itu adalah kalimatnya disiplin dan tepat waktu. Nah, siswa saya itu dia tidak datang di hari Kamis. Saya panggil besoknya. Nah, ketika saya panggil, dia merasa ketakutan menengok wajah saya seperti menakutkan katanya. Nah, saya tanya, kenapa kamu takut? Gak ada Bu, takut sama ibu, takut dimarahi. Nah, setelah itu karena takut saya stabilkan dahulu. Saya tanya, tadi belajar apa? Ada tugas. Jadi di rumah sarapan paginya apa? Jadi kita tanya dulu supaya dia takut sama kita. Nah, setelah kita tanya, sudah stabil, imunitasnya sepertinya ya kan tidak takut lagi dari kita. Terus saya tanya lagi, tindakan dia yang salah. Kira-kira tahu nggak kenapa ibu panggil kamu di sini? Nggak tahu Bu. Nah, hari Kamis kamu mana? Nah, tindakannya jawabnya, hari Kamis itu Bu, saya nggak dapat tumpangan. Terus jam 8 saya dapat tumpangan, saya balik lagi Bu ke rumah. Terus saya tanya lagi, kenapa tidak kasih tahu Bu? Nggak ada paket Bu, bahwa dia nggak ada paket katanya, alasannya begitu. Dan kita anggap aja alasannya begitu. Nah, setelah itu saya tanya, kira-kira apa kesalahannya? Nah, kita tanya salahnya apa? Salahnya pertama katanya tidak datang ke sekolah, yang kedua tidak memberitahu ibu, ya kan? Nah, saya tanya lagi, kenapa bisa terlambat? Kenapa tidak bisa ada tumpangan? Karena saya terlambat banget Bu. Nah, dia tahu kesalahannya. Nah, saya bilang, nah, apa keyakinan kelas kita? Kamu ingat keyakinan kelas? Lupa saya Bu. Nah, pergi sana dulu, lihat dari catat. Akhirnya dia pergi catat keyakinan kelas. Nah, baru dia tahu disiplin Bu, dan disiplinnya tepat waktu. Nah, dia tahu. Nah, jadi begitulah kira-kira Bapak Ibu segitiga restitusi. Nanti saya minta Bapak Ibu juga membuatkan satu saja kasus segitiga restitusi
satu buah cerita saja. Oke Bapak Ibu, mungkin begitu saja pemaparan dari saya. Kurang dan salah mohon dimaafkan, saya akhiri. Apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu Resti, ada pertanyaan Bu Resti? Bu Mela ada pertanyaan, boleh Bu Mela bertanya kalau ada yang tidak jelas. Atau Bu Lydia mau bertanya? Atau Busu mau bertanya, Busu? Bu Hilmi. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Hilmi atas kesempatannya memberikan saya waktu untuk bertanya. Jadi sebenarnya setelah pemaparan Bu Hilmi tadi yang saya dengarkan, jadi sebaiknya kita sebagai guru itu jika ada kesalahan dari siswa atau siswi kita, yang paling benarnya prinsipnya seperti apa? Terima kasih Bu Hilmi. Oke Bu Mela, terima kasih atas pertanyaannya ya. Makasih Bella. Alhamdulillah banyak rezekinya Bella. Oke Bu Mela, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nah tadi ada 5 posisi kontrol guru ya. Iya. Nah kita buka lagi dulu posisi kontrol guru. Nah ini ada 5, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah mana sih yang bagus? Nah kan begitu pertanyaannya. Nah sebenarnya kalau menurut yang saya pelajari itu bagusnya itu kita di posisi manajer. Ya kalau menurut yang saya pelajari ya. Nah di posisi manajer ini kita gunakan segitiga retribusi tadi. Jadi kita tidak menghukum anak itu terlambat, tidak membuat dia merasa bersalah, ya. Tidak pula kita menjadikan dia kayak teman atau pemantau itu misalnya, kamu tahu kan keyakinan kelas kita apa? Jadi kan itu kan pemantau, kita memberitahu dia kesalahan dia. Terus ini loh keyakinan kelas kita itu kita beritahu, tapi harusnya kita itu anak itu diminta dia tahu sendiri kesalahannya. Nah, sehingga menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, biasanya anak-anak itu kan baru datang lewat wajah kita aja dia ketakutan karena dia tahu kalau dia itu takut, ya kan? Nah, kalau dia ada takut gitu, kita stabilkan dia dulu, tanya dia dulu, kamu apa takutnya sama ibu? Ibu kan nggak makan kamu. Makanya dia dulu udah makan. Terus tadi ke sekolah gimana? Di rumah sarapan nggak? Mamanya ngasih jajan berapa? Ayah itu nggak dulu pertanyaannya. Atau tadi malam kamu main game nggak? Main gamenya apa? Ya tanya game dulu. Atau nonton TikTok nggak? Bikin konten TikTok nggak? Nah, tanya kayak gitu dulu ya. Nah, kalau dia rasanya itu udah nyaman ya kita barulah kita validasi tindakan yang salah tadi. Kalau misalnya dia itu terlambat ya seperti tadi lah. Kalau misalnya kasusnya dia buang sampah sembarangan, tadinya lah, apa kamu buang sampah di sana? Kira-kira yang kamu lakukan itu benar atau salah? Nah kita tanyakan seperti itu ya. Gimana kan? Jadi dibuat dia tuh sadar. Iya, sadar dengan kesalahannya sendiri dan apa sih keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tadi kan di awal kita kan sebelumnya buat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu kalimat positif. Misalnya tidak boleh ngejek orang tua. Nah ini kesalahan yang sering terjadi ini, tidak boleh ngejek orang tua. Tapi sebenarnya tidak boleh seperti itu kalimatnya. Tapi kalimatnya itu adalah menghormati dan menghargai sesama teman. Nah, jadi seperti itu ya Rafael. Ya. Oke, terima kasih kepada Bu Mela yang sudah memberikan pertanyaan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, menyempatkan diri, meluangkan waktu, mendengarkan pemaparan saya ya sebagai salah satu tugas dari calon guru penggerak pada modul 1.4. Semoga apa yang saya paparkan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa menjadi pembelajaran untuk Bapak Ibu di kelas ya, terutama untuk diri sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk semangat. 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 Gitu ya. Oke. Kita coba ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Nah, hari ini Ibu akan mensosialisasikan disiplin positif. Salah satunya adalah kesepakatan atau keyakinan keras. Kita akan buat kesepakatan positif. Nah, tujuannya apa? Agar kita semua tertib, ya, tertib. Nah, Ibu tidak mau menjadi seorang penghukum. Dan kalau seorang hukum adalah ibu yang menentukan langsung hukumannya. Nah, sekarang kita akan buat kesepakatan keyakinan keras kita. Oke? Nah, silakan kalian tuliskan di kertas yang ada di meja kalian. Ada kertas ya? Tuliskan hal-hal apa saja kan yang harus kita catat. Ya. Yang perlu kita perhatikan. Yang tulis apa yang kamu inginkan terhadap kelas ini? Bisa contoh. Tidak boleh mengejekkan orang tua. Misalnya, silakan tulis apa sih keinginan kamu. Oke, apa yang diinginkan? Silakan tempelkan di papan tulis. Ayo, nih, banyak. Coba yang lain dulu biar kelihatan tertib di kamera. Berbalik. Sebentar biar kelihatan dulu. Nanti biar begini tangannya dulu orang Nah, boleh dua orang ke depan. Satu. Kalau udah pendek aja. Iyalah, yang paling tinggi. Ini dong. Woi. Nah, kalian sudah menuliskan di menuliskan
boleh berbicara sopan ya. Ini kan keinginan teman-teman kamu ya. Kalau Melinda, saya ingin teman saya baik dan sopan terhadap guru atau orang lain. Nah, berarti di sini. Lagi. Deva, saya tidak ingin ada orang yang main poli di kelas. Nah, ini ya. Ini tidak boleh mengejek nama orang tua, Afif. Ya, Afif. Nah, Adika tidak menghina fisik, ya. Nah, di sini. Nah, berikutnya Jeffrey tidak boleh menghina orang tua, di sini ya. Nah, ini lagi. Selalu menjaga kebersihan. Nah, di sini. Ini siapa? Nah, dari Azril. Nah, dari Fauzi, saya ingin kelas saya bersih, ya, biar nyaman. Ini di sini ya. Oh, di sini ya. Nah, ini Tio, saya ingin kelas saya bersih, ya, dan nyaman tenang. Nah, ini lagi Bayu, saya ingin damai, tidak ada yang membuli. Nah, berarti di sini ya. Saya ingin kelas tidak ribut dan tidak mengejek nama orang tua. Berarti di sini ya. Dari Ernesto. Ya, Yoga, saya ingin kelas ini bersih dan rapi. Ini. Rangga, tinggi sekali. Saya ingin kelas saya bersih dan tidak terganggu, agar belajar tidak terganggu. Nah, berikutnya Krisnanda, tidak boleh mengejek nama orang tua. Di sini. Ini Rehan, tidak boleh memukul kepala saat di kelas. Di sini ya. Apa? Saya ingin kelas ini memiliki mata kelas untuk memberitahu informasi yang terjadi pada kelas. Berarti tentang disiplin juga ya. Nah, saya ingin tentram dan tidak ada teman yang bermain di kelas seperti bermain bola. Nah, ini dari tidak ada nama. Bella, keinginan saya laki-laki tidak boleh main bola di kelas. Tidak boleh saling ejek-mengejek. Tidak boleh main bola dari TV. Main bola di kelas tidak boleh. Dwi, tidak boleh main bola di kelas. Ri, tidak boleh mengejek nama orang tua. Ri, tidak boleh menghina teman. Dari Sarita. Ini keinginannya adalah tidak boleh mengejek nama orang tua. Selanjutnya sama, tidak boleh mengejek nama orang tua. Nah, berikutnya adalah Pizza tidak boleh berantem sama teman. Nah, ini. Nah, jadi ada tiga kelompok. Nah, yang pertama tentang kebersihan, yang kedua itu tentang kesopanan, ya kan? Yang ketiga itu tentang disiplin ya. Main bola itu kan bolehnya hanya di lapangan, bukan di dalam kelas. Ya, memang hobi, boleh hobi, tapi hobi itu harus kita salurkan di tempat yang tepat. Kalau di dalam kelas kan udah
sertifikat. Nah, maka ini tentang selalu kesepakatan yang pertama, selalu menjaga kebersihan kelas dan sekolah ya. Jadi kesepakatan keinginan teman-temannya adalah kelasnya mau rapi. Mau rapi nyaman kan? Aman. Nah, yang kedua ini tidak boleh mengejek nama orang tua. Tadi juga mengejek teman dan lain sebagainya. Berarti ini kasusnya adalah kita harus saling menghormati dan menghargai. Kalau mau dihormati, maka kita harus menghormati. Kalau kita mau dihargai, maka kita juga harus menghargai orang, ya kan? Ada di dalam Pancasila, ya kan? Pengamalan Pancasila. Nah, maka ini kesepakatan yang kedua apa? Menghormati orang tua. Menghormati apa? Sama teman. Nah, sama teman saling menghormati. Nah, yang ketiga tadi tidak ada yang main bola di kelas, berarti harus disiplin. Yang ketiga disiplin terhadap waktu dan tempatnya. Nah, jadi ada 3 yang kalian inginkan tugas. Nah, mulai hari ini karena kita sudah menetapkan kesepakatan kelas kita, ya, kita sepakati ya, sepakati bahwasanya kita harus saling menjaga kebersihan kelas dan juga harus menghormati. Jadi mulai hari ini tidak ada lagi nanti laporan yang menyebutkan nama orang tuanya. Setuju? Setuju? Siapa yang setuju dengan kesepakatan kita? Tunjuk tangan. Nah, kalau sudah setuju dengan kesepakatan kita, maka tidak akan ada lagi masalah di kelas ini. Ya? Bisa dijalankan? Bisa. Denda 10.000 untuk apa uang dendanya coba? Untuk uang kas, Bu, untuk uang kas. Untuk uang Kira-kira nanti belanja. Enggak boleh dari kesepakatan ini. Di Jawa, Bu, Jawa di sama-sama renduran hewan. Ya, nggak boleh ya. Kita sudah sepakati, ini saling menghormati. Nah, tadi kita sudah sepakati ada 3 kesepakatan. Ada 3 kesepakatan yang mau kita sepakati. Nah, dari yang ketiga, selalu menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Seandainya kamu melanggar, apa konsekuensi? Coba konsekuensinya itu yang bernilai positif. Nah, stop. Stop itu spesifik kan? Menyimpan barang. Suruh mesinnya makan.
pelajaran matematika, maka dia buat videonya tentang matematika. Kalau dia gadgetnya misalnya di dalam jam PPKN, maka videonya tentang pelajaran PPKN. Kalau bisa ingat, Ini mau menjelaskan oh, dan buat video minta maaf ya. aplikasi Buat video permohonan maaf dan dimasukkan ke dalam video kelas. Kenapa tidak tahu polisi? Apakah ada rencana untuk akan melanggar? Apakah ada rencana melanggar peraturan? Tidak kan? Maka konsekuensinya tadi apa? membuat video. Membuat video permohonan. Setuju? Yang setuju di tangan. Nah, setuju semuanya. Nah, maka ketuk palu setuju. Benar. Oke, disiplin terhadap waktu dan tempat. Nah, konsekuensinya apa? Jadi berapa Kak? Frekuensi Konsekuensinya apa? lari, jongkok, jalan jongkok 15 putaran kelas ini. Coba yang sifatnya positif. Membuat gambar Bu. Ya membuat gambar Semua main pada sekolah. Membuat gambar poster ya. Membuat poster secara apa? Tapi posternya itu bersifat yang positif. Persiapannya itu lain cerita. Kan misalnya kemarin kan hujan. Waktu hari apa hujan kan ada USD ya. Apa? Ernesto WA itu kan. Bu, di tempat saya hujan memang seperti itu. Ibu berangkat dari rumah hujan. Ternyata pas masuk gerbang jalan kebun hujan. Nah, namanya kita itu berada di daerah yang tentang yang berbeda. Awannya itu berbeda. Awan itu kan berjalan. Nah, kayak kemarin juga Nur itu di Sukajadi dia tidak sini. Itu rumahnya di depan. Nyampe di pinggir jalan ini, jalan besar jalan Soekarno-Hatta, hujan. Nah, jadi kalau misalnya hujan, seperti kemarin siapa Aira ya? Ya kan? Karena ini sama ibu kan harus tetap datang walaupun hujan. Kan ibu kasih kesempatan, tapi jangan mentang-mentang ibu ini ngasih izin apa itu hati tidak boleh. Dan hanya dengan kondisi darurat. Kemarin sampai yang pelajaran dia ya betul. Jadi kalau misalnya kalian tidak disiplin, maka kalian membuat sebuah poster tentang disiplin.